Mas. Jadi model ini. Nah, saya cuma sebagai penutup, terutama saya sebagai seorang pemimpin. Terima kasih sekali kepada seluruh pembicara yang ada di sini. Kemudian para senior-senior yang ada di sini. Gus Pat ini hadir, Angkutu, kemudian Kang Timur dan kakak yang lain. Satu cerita bahwa dahulu ada seorang raja pada masa Nabi Daud itu bermimpi dia menemukan dan melihat sebuah tumbuhan gandum yang bijinya itu satu telur. Ini ada di dalam kitab Lawahul Anwar Syekh Abdullah Al-Asy'ari. Nah, kemudian setelah mimpi itu dia menyuruh seluruh bupatinya, seluruh camatnya, seluruh lurahnya untuk mencari tahu adakah gandum yang buahnya itu besarnya itu satu telur itu. Nah gitu ceritanya demikian. Akhirnya ada sebuah penduduk desa yang mengabarkan bahwa di sini dulu ada tanaman yang panjenengan gambarkan raja. Tapi sekarang semuanya sudah runtuh semuanya. Nah, apa itu? Kasusnya demikian. Pada masa Nabi Daud tersebut ada seseorang yang menyewa tanah untuk ditanami itu. Tapi setelah dicangkul, yang menyewa itu mencangkul, ternyata di situ banyak sekali emasnya. Kemudian emasnya diambil oleh orang yang menyewa itu. Karena saya cuma menyewa, maka emas ini adalah milik orang yang saya punya tanah. Kemudian emas itu dibawa kepada pemilik tanah itu. Pemilik tanah tidak mau menerima, tidak, sudah kamu sewa, sudah kamu belawetah, ya emas ini milikmu. Yang menyewa tidak merasa rugi, ya tidak, ini tanahnya milikmu. Ya ini milik panjenengan, tidak milik saya. Nah kemudian minta pada hakim, ini emas ini milik siapa? Sementara pemilik tanah tidak mau, yang menyewa juga tidak mau, merasa memiliki semuanya. Akhirnya hakim itu memutuskan, kamu menyewa punya anak laki-laki, oke saya punya anak laki-laki. Kamu pemilik tanah punya anak perempuan, kawinkan saja dan emas itu dikasihkan anak yang baru kawin. Karena itu ditanami oleh anak tersebut. Dan ketika ditanya oleh anak tersebut, ternyata buah dari gandum itu bijinya sebesar telur itu. Ini artinya bagaimana? Bahwa tani itu bukan hanya laku yang sifatnya boleh saja. Tani itu juga merupakan laku yang sifatnya waktunya. Nah, adapun bagaimana cara kita memerlukan tanaman dan lain sebagainya. Kalau panjenengan bertanya, bapak saya itu merupakan petani ulung. Kalau menanam lompong apa itu gonggol terus beliau lahaula subhanallah. Dan memang lomboknya bagus, pokoknya juga banyak sekali mobilnya, itu memang demikian. Nah, kemudian bagaimana cara memperlakukan? Ya, sebagaimana tadi metodologi Gusmus tadi diajak bicara, apakah ada kejadian semacam itu? Barangkali apa yang dilakukan Gusmus dan
keluarganya itu yang merupakan suatu pengalaman. Tapi memang di dalam jalan itu ada. Nah, bagi orang yang amanah fitrah, orang yang betul-betul pikir kepada Allah, pertama kali itu akan diberi rahasia-rahasia tanaman. Artinya apa? Artinya dia bisa berbicara sama tanaman, bisa tahu spesifik tanaman dan lain-lain sebagainya. Itu memang ada semacam itu, pikir-pikir semacam itu ada. Jadi katakanlah bahwa tadi itu bukan hanya perspektif kapitalis, bukan hanya perspektif makanan, tapi juga merupakan ibadah. Saudara Budallah, sekretaris PBNU ini pernah ke sana ketika dia memberikan pengarahan tentang bagaimana prospek pertanian organik di Klaten. Telah diterangkan bahwa ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan lain sebagainya, tanah dan lain sebagainya, sebagaimana tadi yang diterangkan tadi. Bapak tadi cuma berkata demikian. Satu, bahwa saya bertani dengan organik ini, satu adalah lillahi ta'ala, krono Gusti Allah. Nomor loro, krono melestarikan alam titik. Jadi ibadah, melestarikan alam, ibadah dalam rangka melestarikan alam dan mengelola alam itu. Jadi memang tidak berpikir tentang bagaimana hasilnya. Ya Allah, sudah tahu hasilnya tidak berpikir. Tapi bilang apa? Saya punya tanah 1 hektar ini, tapi saya bisa mensekolahkan 4 anak saya di Jepang. 4 anak saya di Jepang. Hanya dengan 1 hektar tanah yang ditanami dengan tanaman organik itu. Bayangkan untuk yang di Jepang berapa? Nah, kan keberkahan tadi. Jadi sisi-sisi ini tidak bisa dikesampingkan. Sisi ini tidak bisa dikesampingkan. Masya Allah, kalau kita melihat keluhan tadi, juga sebagaimana Allah, saya juga mengikuti kesana-sana meskipun tidak sesering beliau di dalam koordinir kadang tadi satu tulus tadi. Nah, masalahnya banyak sekali, masalah harga, masalah macam-macam dan lain sebagainya. Pertama kali apa menjadi trigger kami untuk menggalakkan itu? Ketika kemarin pupuk kimia itu mahal, mereka itu dan langka, mereka itu mengadu pada Pak Lurahnya. Pak Lurahnya tidak bisa berbicara, dan bahkan Pak Lurahnya itu ada yang main di rumah, ada yang main pupuk organik, pupuk kimia itu ditumpuk di rumahnya, di gudangnya. Nah, kan subsidi 100.000 katakanlah demikian. Kemudian dibawa lagi ke pelabuhan, dijual dengan harga 150.000 lagi, masuk ke pabriknya nanti disubsidi oleh pemerintah membelinya 200.000, diganti kantong, dikembalikan lagi ke petani sebagai subsidi gitu. Jadi muter gitu. Ini di mana yang ketangkap itu ada. Nah, saya tidak perlu menyebut kelurahan mana demikian permasalahan. Oleh karena itu kedaulatan pangan, saya 6 bulan sebelum Gus Hasim Iim, akhirnya Gus Dur yang paling bontot itu meninggal, saya ditimbali dengan saudara Allah dan kawan-kawan. Beliau pada akhir suatu pembicaraan kami yang kira-kira 5 jam kami sama beliau itu, dia bilang, dan jangan masih jadi pengurus PBNU ya, masih terus terlihat satu, ingat bahwa peperangan yang akan datang itu bukan peperangan karena merebutkan wilayah, karena merebutkan minyak, karena apa, tapi karena perebutan makanan gitu, perebutan makanan. Ini akan terjadi ini. Betul-betul kita tahu bagaimana sekarang umpamanya peperangan antara Kroasia dan Rusia itu perebutan gandum, perebutan macam-macam lah gitu.
Bagaimana kalau kita terbiasa dengan padi sintetis, kimia sintetis? Nah, padahal pemerintah menurut informasi DPR yang kami panggil pada waktu itu akan mengurangi terus subsidi. Kita tergantung pada pabrik yang tidak subsidi kan. Nah, padahal ketergantungan pada sintetis itu terus semakin menjadi. Nah, mereka mengadu kepada DPR, angkat tangan. Mereka mengadu kepada gubernur, angkat tangan. Gubernur tidak ada jawaban. Akhirnya apa? Akhirnya WA dan SMS numpuk di depannya sekretaris BWNUI, mengadu ke bawah BWN. Ini kita akan mencari kok di mana? Saya bilang sama dia, emangnya PWNU itu kantor gubernurnya atau bukan gubernuran kok pilih? Membawa APBD, menentukan APBD atau APBN kok pilih? Utaknya itu sampai di sini, utak. Utak. Nah, dari itulah lantas kita berusaha untuk memberikan solusi, yaitu dengan solusi pertanyaan kembali kepada masalah, atau sekarang istilahnya pertanyaan rohani itu. Nah gitu. Jadi ini nanti berbahaya sekali kalau kita tidak segera beralih kepada rohani. Ini kedaulatan pangan, kemudian kemandirian pangan yang akan mengancam kemandirian dan kedaulatan bangsa ini. Tidak main-main ini. Jadi kedaulatan pangan, kemandirian pangan kalau sudah terancam, maka akan mengancam kedaulatan negara ini, bangsa ini. Nah gitu. Kalau tadi saya boleh menjawab saudara Jawa Dira tadi, dia ketinggalan informasi. Nah, di Kejajar itu sudah berjualan 1 hektar, dan kalau itu kentang akan bisa naik 10%, 20% dengan hadir itu. Lain dengan padi, kalau padi turun. Tapi kalau ini ya informasinya ya dari teman-teman LP2 itu, tapi kalau kentang justru bisa naik 10-20%. Panjenengan tahu sebagaimana pul itu disemprot pestisida dari benih, dari tandur itu sampai di petik itu 17 kali pestisida. Rasakan panjenengan makan racun 17 kali. Itu 17 kali. Nah, dan di Purwodadi itu ada milor yang lalar saja tidak mau nemplok. Karena apa? Karena pestisida. Kita melihat bagus ramu-ramu, tapi itu ada racun. Nah, ini apakah ada kolaborasi antara pabrik kimia dengan para dokter? Saya tidak tahu. Racun ini biar sama sakit, biar rumah sakit. Lain saya juga tidak tahu. Ini perlu kita curigai, bapak-bapak. Wah, ya gitulah. Jadi kalau saya ekstrimnya, negara itu racun rakyat. Ya itu karena Allah saja, banyak selawatnya saja. Banyak selawatnya saja. Sehingga demikian bapak-bapak, ini sudah ada penelitian bahwa ini bukan hanya pada badan saja. Saya mengatakan ini masih dalam satu pengamatan dan masih dalam dinaikkan ke dalam penelitian yang diteliti. Di daerah Kulon sana, Brebes, itu ada kecamatan yang seluruh rumahnya itu ada mobil bagus-bagus. Tapi banyak sekali anak-anak yang prestasinya sekolah itu sampai pada taraf nadir yang dan itu pertumbuhan badan yang terganggu. Nah teman-teman di sana lantas pilih pun
ternyata bahwa pestisida, pupuk-pupuk itu sudah meresap sampai ke dalam sumur, dan sumur itu dibuat minum, sumur itu dibuat masak, kadang akhirnya apa? Akhirnya statik, dan bukan hanya statik, tapi menjadi idiot. Ini berbahaya. Ini berbahaya sekali ya. Sudah ada laporannya belum yang jelas, sudah ada beritanya yang mengarah ke sana. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, ulumut thayyiban marabsat, halal thayyiban, thayyiban inilah letaknya di sini Bapak-bapak. Dan ini kita menyelamatkan generasi. Tidak main-main, ini adalah menyelamatkan generasi kita. Kalau panjenengan tahu bagaimana kelebihannya dari rohani, kebetulan saya juga terusupan sama saudara Budala ini. Saya jadi mendapatkan kiriman lombok, kemudian kiriman kacang panjang, kemudian apa lagi tadi? Beras ya, beras. Saya bahkan beras tidak pernah beli Bapak-bapak. Karena apa? Karena setiap panen udang saya pasti job saya nanti penuh dengan beras ya. Itu rohani, dan tentunya yang diberikan kepada saya baik-baik ya, untuk utama untuk bahan apa, kemudian onca. Dan ketika beliau Kang Mustain dengan kawan-kawan ini masuk ke tempat saya masih ada di kamar mungkin ambil ke onca. Ternyata onca itu lebih baunya lebih kuat. Kemudian wah, yang saya terima kasih itu ada lombok dan ada kacang panjang. Kacang panjang ini memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Atos. Tapi kalau dicokot itu renyah gitu. Jadi kayak kacang atau garuda itu. Nah, saya kok cuma satu penting saja. Bisa lagi ya. Bisa lagi. Sebagaimana ya saya di sini ya, yang ditahan di sini itu atas akhirnya. Tapi kalau di sini sudah di sana pondok kan gitu, sudah di sana pondok, jadi falah ini. Dan terakhir bahwa kita punya perjanjian dengan Kanjeng Rasul, yaitu mencintai falah itu di dalam kitabnya Syekh Abdullah Asy'arawi, Asy'arani Abdullah Asy'arawi. Ketika mengucapkan syahadat dengan berbagai cabang imannya itu, salah satu kalau yang diuraikan oleh Syekh Abdullah Asy'arawi itu adalah kewajiban kita mencintai petani. Kenapa demikian? Karena petani ini orang-orang yang amalnya banyak sekali tidak dihitung. Hatta ketika mereka menanam tidak sempat memanen dan dimakan oleh burung-burung, itu juga merupakan sedekah. Apa? Dihabiskan mana? Dihabiskan mana? Ini merupakan sedekah. Itu kalau banyak sedekahnya memang petani. Oleh karena itu jangan mengelola tapi berjuanglah dulu. Jangan mengelola tapi berjuang. Ini kelebihan dari petani-petani. Inilah bapak-bapak, banyak sekali kalau kamar kita itu kamar kita memang demikian. Nah, studi ekstrim kami teman-teman di Kadang Sarwa Tulus, kalau kan Kadang tadi Sarwa Tulus dengan berbagai ahli dan berbagai sudut, kalau Indonesia ini ingin maju pertanian dan ingin memandiri petaninya, bubarkanlah departemen pertanian. Tutuplah. Kimia di Gresik apa gue? Petrokimia itu ditutup. Kemudian departemen pertanian dibubarkan, insya Allah akan makmur para petani. Mari kita doa bersama di saudara Selandi bagian rumah. Ini jangan ini kok semakin tes gune iki yo. Ora entek jadi cukup ya sawis 5 piring kok cukup carane ngene lho. Nak rampunge jam subuh pas do bali sisi. Al-Fatihah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa ighfir li jami'i asatidina wa masyayikhina wa ighfir li jami'il falahin wa ighfir li jami'il falahin wa ighfir li jami'il falahin wa ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi kan mengucapkan terima kasih. Saya kira yang belum saya ucapin terima kasih ini kru musiknya, karena memang masih kurang kita mendengarkan musiknya. Oleh karena itu supaya kami ini berterima kasih harus tapi maknanya paling carry caranya dia begini siapa. Oke, cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga kita menjadi orang yang istiqomah memperjuangkan pertanyaan organik. Kalau istiqomah pada jurusan kuliah, belajarlah sama Pak Karim. Jika ini tetap istiqomah pada Mas Joko, Mas Janwar, Pak Mau, jangan membuli kalau dia sekarang beralih ke video maker, tapi dia tetap konsisten video pembelajaran matematika.